Ada ungkapan yang indah yang menjelaskan bahwa pengalaman adalah guru yang berharga. Dan semua itu memang telah saya rasakan sendiri. 50 tahun yang lalu saya mengalami penyakit berat, yakni lambungnya sangat kronis. Berobat tentu saat itu terbilang berat bagi saya, karena hidup dengan serba kekurangan. Berobat ke dokter tentu dipaksakan. Dan alhamdulillah beberapa dokter sudah saya datangi. Beliau banyak memberikan saran nasihat yang begitu berharga. Namun kadang hati saya saat itu tidak menerima plus apapun yang disampaikan dokter-dokter tersebut. Karena saya ingin sekali kesembuhan dengan cara cepat. Padahal semua tentu memiliki proses untuk mendapatkan apa yang didambakan. Sebagai contoh, dokter bilang, ini Pak, antibiotika harus habis. Dan ini juga obat untuk lambungnya hendaklah dimakan sebelum perut terisi atau sebelum makan. Ini pun harus betul-betul teratur sehari 3 kali. Di sisi lain juga dokter menjelaskan bahwa jangan sekali-kali terlambat dalam makan. Jangan makan pedas, asam-asam, juga yang susah cerna. Jangan juga berlebihan dalam makan. Tapi yang intinya pikiran harus plong. Nah, nasihat saran dokter itu begitu baik. Jika diterapkan tentu saya tidak akan mengalami penyakit mah atau lambung yang kronis dalam waktu yang panjang. Nah, itulah kesalahan saya besar itu tidak mau mendengar, tidak mempraktekkan nasihat dari dokter-dokter yang pernah saya datangi. Kenapa? Mungkin saat itu saya pikiran itu lagi melayang. Ketika mendengar tidak masuk ke hati dan mau diaplikasikan. Karena saat itu yang saya pikir adalah bagaimana besok bisa makan, bagaimana anak-anak bisa meningkatkan pendidikan, dan itulah yang terus bergumul di hati. Sementara pendapatan kadang dapat, kadang tidak, karena saat itu pekerjaan tidak tetap, bahkan dibilang serabutan. Itulah kesalahan yang saya alami, terutama dalam pikiran itu sendiri. Hari-hari tentu dilewati dengan bingung, susah, dan sedih. Orang lain barangkali berangkat pagi sudah jelas pekerjaan yang digelutinya. Kalau saya tentu keluar pagi keluyuran mencari kesana kemari pekerjaan yang bisa mendapatkan uang. Itu begitu juga pulang sore tentu dalam kelelahan yang sangat, kehausan juga. Tapi yang paling sering adalah yakni perut kosong sampai kelaparan, merasa juga mungkin seluruh tubuh gemetar. Itu yang tak bisa lepas dari kebiasaan-kebiasaan yang memang betul bertolak belakang dengan nasihat jangan terlambat. Tapi saya setiap saat itu bukan terlambat lagi, bahkan jauh dari ketentuan yang sebagaimana orang makan sehari 3 kali. Tapi saya saat itu betul-betul menderita. Nah, itulah yang menjadikan penyakit lambung saya semakin kronis. Hingga terjadi suatu saat, ya mungkin karena kondisi fisik saya semakin menurun.
Seakan-akan ini saya menurut, keluarga saya ini laksana kerangka hidup. Kulit ya yang nampak itu bahkan tanpa daging nampak, hanya dengan tulang. Maka pantas orang menyebut kerangka hidup. Hingga terjadi ketika saya diinfus, di nadi itu tidak bisa karena detak nak mungkin sudah lemah, maka infusan itu melalui kepala. Berhari-hari saya dirawat, tapi dalam kondisi ya katakanlah parah, tapi hati menginginkan tetap ada perubahan. Lama-lama berpikir saya menengok, kalau seandainya saya sakit terus-terusan seperti ini, mana mungkin harapan yang diinginkan bisa terwujud. Disitulah bangkit saya. Bagaimana caranya? Perlahan saya melakukan apa yang pernah dinasihatkan dokter. Mulai ditata hidup itu, ya, belajar dalam arti kata olahraga setiap pagi berjalan, ya, bekal air putih. Ya. Dulu mungkin belum ada aqua gelas ya mas, tidak. Saya bawa mungkin dengan bahasa kita ada dulu muk ya. Lalu memut gula merah, dan itu juga didengar dari orang-orang yang sudah mungkin memiliki penyakit yang sama. Sekecil apapun segera isi. Dan yang paling nancap di hati adalah ketika salah seorang dokter mengatakan bahwa usahakan kita sebelum makan apapun isi dulu air putih. Manfaatnya tentu untuk menetralisir gas lambung dan asam lambung. Saya terapkan hal itu. Dan kedua, saran nasihat dokter lain juga mengatakan, jangan sekali-kali waktu 2 jam tidak diisi. Apa saja, kalau nggak mau nasi, ada makanan ringan yang mudah cerna. Tapi tidak pedas, tidak asam, tidak panas. Itu saya lakukan. Ternyata perbaikan ada. Walaupun saat itu, ya, dalam bahasa kita merayap, ya, perlahan, tapi ternyata ada manfaat. Disitulah saya bangkit. Walaupun kondisi saat itu ya masih dirongrong berbagai kesulitan hidup. Saya saat itu dikatakan stres, bisa terjadi karena tidak bisa menangani masalah dengan cepat. Nah, suatu saat tentu perbaikan dengan waktu yang dilewati ada. Dan alhamdulillah, apa yang saya konsumsi yang didengar aja, karena ke dokter nggak mampu lagi. Yani ada satu informasi dari tetangga, nih kalau penyakit lambung itu biasakan minum air putih jangan kurang, istirahat harus cukup, kan itu bersama dengan nasihat dokter. Tapi ini ada ramuan, itu kunir yang biasa dipasak ya untuk memasak ibu-ibu. Paru 1 rimpang 2 rimpang, lalu paru juga singkong. Di situ peras airnya, kasih air hangat setengah gelas, boleh pakai gula, garam sedikit, itu. Dan itu yang saya lakukan berhari-hari, ya mungkin berbulan-bulan. Lalu nasihat dokter tadi, tidak terlambat makan, lalu makanan juga dijaga. Alhamdulillah. Tapi soal hati yang belum bisa. Kadang-kadang saya gelisah tidur, tidak bisa bagaimana memikirkan hari besok. Sampai larut malam, orang lain mungkin ya begadang mencari rezeki. Kalau saya tidak, atau mungkin orang lain berleha-leha bersenang-senang, ya main kartu lah. Kalau saya tidak, melayang pikiran, bisa merem itu kadang-kadang jam 3, bahkan mau hampir-hampir subuh. Itu. Nah itulah cara merubah itu yang memang paling susah. Dan kadang kambuh lagi terjadi. Tapi mungkin niat yang kuat, Allah ridho karena perubahan terjadi. Saya ingat juga kata-kata guru kita, manjada wajada, barang siapa yang betul-betul rasa kemauannya tinggi, orang sudah bilang sinsah anu ya parang pak pancet gitu. Maka di sini
saya lakukan hal itu. Dan alhamdulillah, semua saya jalani perlahan-perlahan, termasuk setelah mendapatkan sesuatu yang diinginkan, nah barulah situ pikiran apa? Pekerjaan. Maka pekerjaan alhamdulillah itu banyak sekali. Mungkin karena serabutan itu. Tapi alhamdulillah, walaupun bagaimana saya sadar kesalahan ada pada diri. Maka dari itu, siapapun yang memiliki penyakit lambung, ya, nggak sembuh-sembuh, coba ya, koreksi ke dalam. Jangan-jangan nasihat dan saran dokter itu yang belum atau tidak tepat dilakukan. Karena yang saya alami seperti itu. Penyakit lambung memang setelah kemudian saya ketahui ada penyakit mah yang disebut dispepsia bahasa kedokteran. Ada juga gastritis karena luka dinding lambung. Kemudian ada virus di dalamnya, H. pylori. Juga ada tukak lambung, ada GERD, ada kanker lambung. Nah, insya Allah satu persatu. Dan intinya kembali kepada tadi. Siapapun yang memiliki penyakit lambung gak sembuh-sembuh, pada sudah datang ke dokter berulang kali, bisa terjadi nasihat saran dokter tidak diterapkan seutuhnya. Dan itulah juga belajarlah berusaha, ya, melepaskan beban pikiran dengan berbagai cara. Karena hal itulah, pikiran itulah yang menjadikan kita semakin kondisi lambung itu semakin kronis. Maka dari itu para pakar kesehatan juga sudah menjelaskan bahwa pikiran itu mendominasi, ya. Bila bahagia tentu pikiran itu akan membentuk satu sugesti, semangat untuk tetap beraktivitas, kesehatan bisa didapat. Tapi sebaliknya jika hati semerawut, ya tentu bingung, sedih, susah, itulah biangnya penyakit. Ada satu ungkapan indah juga, kalau kita ingin sehat harus menjalankan beberapa poin. Di antaranya, pertama, biasakan olahraga teratur, ya, bisa 10-20 menit per hari. Olahraga ringan aja, jalan kaki, apapun. Dan sekarang mungkin ragamnya sudah banyak olahraga. Tapi intinya ada pergerakan. Manfaatnya tentu bukan hanya melancarkan sirkulasi darah, tapi juga menyerap oksigen dan nitrogen cukup, hingga organ tubuh kita bekerja secara maksimal. Kedua, tentu ya, yang harus kita kenali adalah variatif dalam makanan. Artinya food combining. Selain kita konsumsi karbohidrat, protein, zinc, kalsium, magnesium, dan macam-macamnya, tentu yang intinya kita harus ada kualitas gizi dan nutrisi itu penyumbang energi, ya, yang betul-betul menjadi tenaga kita untuk beraktivitas dengan semangat. Sayur mayur perbanyak, buah-buahan, disitulah juga zat imun agar kita kuat. Maksudnya tidak rentan terhadap cuaca panas dingin, ya, tidak rentan terhadap penyakit intinya. Tapi jika tubuh kita sedikit sakit, yaitu tandanya zat imun kita lemah. Seperti saya dulu, jangankan zat imun, kualitas gizi aja tidak memenuhi. Lalu apalagi yang harus kita kenali, yakni istirahat yang cukup. Usahakan kita tidur yang nyenyak. Maka disitulah saat sampai bisa dulu saya gelisah memikirkan hari besok. Maka belajar saya bagaimana cara menenangkan diri, menenangkan hati. Dengan cara tadi ada relaksasi, tidur sel, dengan maksud tidur 1 jam, laksana kualitasnya 3 jam, saya pelajari itu. Dan saya terapkan, alhamdulillah. Ada ridho Allah hingga sampai hari ini, sudah 50 tahun yang lalu penyakit berat itu saya lewati. Lalu setelah itu juga kita harus betul-betul memikirkan, ya, istirahat yang cukup tadi, tidur yang nyenyak itu perlu. Karena akan stres. Kurang tidur semua akan merasakan betapa lemasnya, pusing, dan mungkin kemarahan itu juga, ya, cepat tersinggung akan datang. Selain dari itu tentu istirahat yang cukup
Ya, harus dipikirkan istirahat yang cukup itu kapan saja. Kalau malam ya tentu, kalau yang bagus 6 sampai 7 jam. Kalau kurang ya siang tambah. Tapi menurut penelitian itu 20 menit, 10 menit kalau siang itu sebagai taman sudah cukup. Tapi bagi orang yang memiliki penyakit lambung seperti saya dulu, ya, rasanya harus betul-betul diperhatikan, jangan larut malam memulai tidur. Misalkan jam 8 harus segera, ya, belajar busa hingga tertidur jam setengah 9. Ya, baca doa, ya tentu kita dikir-dikir Anda juga sudah tahu hal itu. Itu yang mendorong saya. Alhamdulillah irdoa dapat kesembuhan. Lantas apalagi nasihat yang lain, yakni harus minum air putih yang cukup 8 gelas atau 2 liter. Dulu saya paling ya 2-3 gelas. Maka kekurangan cairan saya dulu. Terjadilah di situ komplikasi dulu. Pernah terjadi, ya, hingga di ginjal ada batu. Sudah turun ke kantong kemih. Nah, mungkin nanti cerita itu bagaimana kesembuhan bisa didapat. Laju kita tadi air putih itu ya untuk mencapai ya, kerja organ yang di dalam itu juga membantu maksimal, apalagi ginjal dan kantong kemih perlu untuk membuat dia cepat mengeluarkan racun dari tubuh. Sisi lain juga yang diharuskan saat itu mendesak klinis itu yakni positive thinking. Inilah obat mujarab. Ya, jika kita positif, husnudon, tentu ini akan membuahkan semangat kita untuk menjalani apapun. Harus positive thinking. Beda dengan negative thinking. Rasa takut, rasa cemas, khawatir, ya, tidak mau mencoba. Inilah yang menjadikan penyakit bertambah. Nah, lalu setelah itu tentu sebagai muslim kita memohon kepada Allah siang dan malam untuk mendapatkan kesehatan, ya, yang purna hingga tidak terjadi kembali, dan dijadikanlah diri ini orang yang terlupa atau bersyukur kepada. Itu saya yang jalani. Jadi ketika penyakit lambung mah yang disebut bahasa saya dulu kronis, itulah yang dijalani. Jadi mohon di akhir kata ini jangan sekali-kali, ya, meremehkan nasihat dokter, mengabaikan, tidak diterapkan sebagaimana saya dulu. Itu yang pertama. Kedua, lakukan apa yang disarankan nasihat dokter itu tepat. Basicnya jelas, ya, kesehatan. Lalu pola makan kita rubah. Orang sehat sehari makan 3 kali, tapi orang memiliki penyakit masalah di lambung harus sedikit tapi sering, bisa berpuluh kali katakanlah. Tapi ingat, setiap 2 jam sekali harus minum air putih dulu. Manfaatnya untuk mengeluarkan gas lambung dan menetralisir asam lambung. Selain dari itu, nasihat dokter juga yang pernah saya terapkan adalah, ya, setelah makan jangan sekali-kali tiduran, apalagi tidur beneran. Usahakan 1-2 jam. Dan yang paling bagus setelah makan itu jalan-jalan ya 10 menit, ya, untuk menggerakkan, membantu organ pencernaan bekerja dengan baik. Tapi kebanyakan seperti kita habis makan ya nikmat tertidur. Itu yang akan menjadikan lambung bagi orang-orang yang memiliki penyakit tersebut asam naik. Bahkan menjadikan GER itu ya nih gastroesophageal reflux, naiknya asam lambung ke kerongkongan. Nah itu mau kita bahas nanti. Saya mengalami penyakit dispepsia, lalu gastritis dan GER juga saya mengalami, dan tanda-tandanya insya Allah dulu tanda-tanda yang saya alami itu tadi malas, ya, selera makan hilang, makan pahit di lidah, sakit di ulu hati, muntah-muntah, mau pusing, bahkan cucu keliling kadang. Nah itulah pengalaman yang saya alami 50 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Ya saat itu saya kan usia 25 tahun lah. Ya begitu menikah, punya anak yang masih kecil-kecil, dan yang paling mungkin saya simpan di memori itu saat itu adalah saya masih tinggal di mertua Indah.
Itulah jadi biangnya penyakit saya. Kenapa? Ya walaupun mertua kita baik, yang saya rasakan dulu itu, tapi perasaan, ya, yang disebut korban perasaan lah bahasa kita, itu yang terjadi. Mau makan, ya, bercengkrama dengan mereka malu, keluar kamar juga malu, gitu, karena belum dapat pekerjaan itu. Nah disitulah saya pernah datang ke psikolog, dan psikolog juga bertanya berbagai hal, karena saya nggak sembuh-sembuh datang ke sana kemari penyakit lambung. Ternyata biangnya dari situ, pikiran. Ya, selain susah mendapatkan tadi apa yang diinginkan, yakni pekerjaan yang tetap, juga tinggal di rumah mertua begitu baik tapi perasaan tidak nyaman. Itulah, maka dokter menyarankan harus pindah. Maka belajarlah saya, walaupun belum mendapatkan pekerjaan, ya, dan dokter juga menyatakan insya Allah nanti juga akan mendapatkan. Kalau kita mau semangat, ya, maka disitulah saya, ya, komunikasi dengan istri lalu berangkat ke kota, dan pemecah rekor kayaknya saya ini dalam kontrak sampai 32 kali berpindah karena belum ada yang tepat menurut diri dan tepat untuk mendapatkan dekat, yang karena saya tidak memiliki kendaraan. Itu yang diperhitungkan saya. Pekerjaan tidak tetap, setiap pekerjaan ada, yang lain ya pindah karena saya pekerjaannya macam serabutan itu. Maka dari itu ikhwan, mulai, ya, tata hidup ini kalau ingin sehat. Nasihat saran dokter juga, nasihat saran dari siapapun yang mengarah kepada kebaikan, seperti saya lakukan tadi, ada nasihat saran dari tetangga bahwa kunir dan singkong itu memiliki nilai untuk memperbaiki kualitas lambung. Ternyata di kemudian hari saya tahu, saya baca, saya ikut juga tentang seminar manfaat herbal yang disebut kunir itu, subhanallah betapa indah. Ada di dalam anti-inflamasi, anti peradangan, memperbaiki kualitas lambung dan dinding lambung itu sendiri. Lalu juga ada energi untuk mempertahankan juga di dalamnya tentu. Jangan sampai terjadi melebar peradangan itu. Ya. Lalu di singkong itu ada analgesik disebutnya, yakni anti sakit. Nah, itulah yang saya terapkan. Mudah-mudahan jika antum mengalami hal serupa seperti saya masa lalu, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit Anda. Tapi tak mungkin Allah memberi kesembuhan jika tidak diawali dengan diri ini mau berubah. Berubahlah ke arah lebih baik. Tata hidup, tata pola makan, tata juga pikiran. Intinya, pola hidup yang baik adalah olahraga teratur, ya. Lalu vitamin variatif dalam makanan apapun, tapi sayur mayur perbanyak dan buah. Air putih cukup memadai. Istirahat juga jangan diabaikan, dan positif thinking. Itu. Tapi sebagai muslim, doa. Menurut para pakar, para ulama juga menjelaskan berdoa itu adalah senjata pamungkas. Semua kita berikhtiar dengan berbagai cara datang ke sana kemari untuk mendapatkan kesembuhan, tapi toh Allah memberikan kesembuhan. Ada yang dicoba panjang waktunya sakitnya itu karena Allah memberikan ampunan dan meningkatkan derajat. Ya, ada juga yang secepatnya, tentu kita bersyukur. Jangan-jangan kecepatan itu menambah kita dosa. Karena tak sedikit dalam sehat itu banyak orang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Sejatinya sehat itu dipergunakan untuk selalu tunduk patuh kepadanya. Sebagai contoh, sehat dipergunakan yang baik adalah, ya, berdayakan langkah ucap gerak kita untuk berbagai kebaikan. Jangan sebaliknya, kebaikan menurut syariat tentu. Kebaikan memang ragam, ya, banyak macam. Tapi kebaikan menilai pahala itulah. Ketika sehat kita berdayakan untuk ibadah secara khusyuk, mencari ilmu secara semangat, komunikasi dengan keluarga, sahabat dimanapun berada, yang mengulurkan tangan bagi orang yang perlu dibantu, dan banyak-banyak. Tentu itulah sehatnya. Maka ada hadis yang menjelaskan kesenangan yang menipu di dunia ini hanya dua, as-sihat wal faragh, yakni sehat dan waktu senggang. Maka dalam waktu sehat itu tak sedikit orang-orang, ya, melakukan sesuatu yang membuat Allah murka. Alhamdulillah, jangan, ya, karena mereka itu
bukan cermin kita yang baik. Di sisi lain juga, tak sedikit orang yang memiliki waktu senggang luang seperti liburan, mereka juga mencanangkan ya liburan itu untuk datang ke sana kemari, menghambur-hamburkan uang, bahkan tak sedikit pula hingga melalaikan. Ingat kepada Auzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi seperti itu. Maka melalui dunia maya ini, mengingatkan semua saudara kita yang mengalami hal yang serupa seperti saya dulu, penyakit lambung yang kronis, datanglah. Dan sekarang alhamdulillah, dokter-dokter sudah begitu banyak, ilmu bertambah tentu dari berbagai sisi ya, karena di zaman hari ini segalanya sudah bisa didapat asal kita mau. Pertama, ya komunikasi, bagaimana cara mendapatkan. Dulu kan susah, belum ada puskesmas, belum ada BPJS. Kalau sekarang alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Bersyukurlah. Begitu juga dokter bertambah karena mereka sudah belajar sampai ke luar negeri menambah ilmu. Tentu kita semakin tenang, semakin nyaman. Mereka lah yang memberikan jalan bagi kita untuk mendapatkan kesembuhan. Tapi jangan lupa, Allah meridhoi jika kita mau dekat. Itulah ikhwan, mudah-mudahan ada ridho Allah, kita mendapatkan kesehatan yang dimanfaatkan untuk hidup ke depan lebih baik dari sebelumnya, mengubur masa-masa lalu yang suram jangan ya, digali kembali. Selain dari itu, masa depan kita canangkan yang lebih baik dari sebelumnya. Target-target kita tentu harus diwujudkan. Lestarikan sehat ini dengan cara-cara yang indah. Banyak pelajaran sekarang bagaimana meningkatkan, melestarikan kesehatan itu, dan alhamdulillah saya mulai dari dulu dicoba sama Allah begitu panjang, tapi ternyata saya bisa belajar, berusaha memperbaiki diri, dan belajar juga menuntut ilmu bagaimana mendapatkan kesehatan itu sendiri. Saya alhamdulillah sekarang dipercaya, karena mulai dari penyakit parah, sekarang sudah alhamdulillah air doa Allah ada kesembuhan. Saya dijadikan satu ya, sesepuh katakanlah, untuk melatih bagaimana melestarikan kesehatan. Ada olahraga yang disebut senam asanas, ada relaksasi bagaimana melepaskan beban-beban agar saraf-saraf beristirahat ya, dari berbagai tentu ketegangan-ketegangan hidup. Juga belajar tidur sel, bagaimana 1 jam bisa kualitasnya 3 jam. Tentu selain dari itu juga bagaimana mendapatkan, nah ini ketenangan, kenyamanan yang pura. Tentu itu dengan zikir kepada Allah. Dalam memperdalam ilmu itu tentu harus ada kemampuan untuk membedah ya, apa yang disebut kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Dekati Allah, pelajari Al-Quran, pelajari sunnah. Ternyata di Al-Quran itu sudah jelas. Untuk sehat itu ada. Di dalam surat ya, Abasa 24 sudah dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyandiril insanu ala ta'ami. Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Nah, orang penyakit lambung tidak memperhatikan makanan. Padahal di situ sudah komplit. Perhatikan makanan di situ tentu. Dasar yang utama adalah makanan yang halal dan thayyib. Di dalam surat Al-Baqarah ya 168 sudah jelas. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makan apa yang di bumi, tapi halal yang baik. Halal tentu harus sumber rezekinya halal. Pekerjaan kita halal. Lalu zat rezekinya itu harus halal, jangan yang diharamkan. Itu ini. Lalu kualitasnya, kalau memang thayyiban itu ya tidak membahayakan fisik, tapi meningkatkan kualitas fisik. Bahasa kedokteran, nutrisinya ya, seimbang. Itu. Lalu apalagi? Ya tentu cara memasaknya, cara membersihkannya intinya. Cara menyimpannya juga harus jadi perhatian bagi kita. Itu memperhatikan makanan. Ya. Lalu juga ada yang disebut wa naumakum subata, dan istirahat, tidur itu untuk istirahat. Maka jadi bernilai sekali. Ya Allah. Belum juga hadis
Rasulullah menjelaskan, isi perutmu 1/3 makanan, 1/3 air, 1/3 udara. Ini kunci-kunci kesehatan yang dulu pernah saya tidak pernah mengenal sama sekali. Tapi setelah alhamdulillah ridho Allah, belajar berusaha, setelah meningkatkan sehat, saya mendekati Al-Quran. Dari mana asalnya saya tergerak untuk mendapatkan itu? Dulu pernah saya dirawat di Immanuel, rumah sakit di Bandung. Oh, ya. Di situ lo kan biasa ada pencerahan setiap pagi dengan banyak juga non muslim. Ya. Bisa ayat-ayat itu dari Injil dibacakan. Saya tergerak. Kenapa saya tidak membedah Al-Quran, mengenal Al-Quran? Dulu saya baca Al-Quran bolak-balik mengejar pahala. Tapi setelah itu teringat. Lalu saya pesan pada istri bahwa Al-Quran yang terjemahan saya baca. Ternyata tergali di situ. Disitulah wasilah. Hidayah Allah datang. Ya, dan saya ingin ada kesembuhan yang purna. Ternyata saya belajar berusaha dari ayat-ayat Allah. Lalu sunnah Rasulullah saya terapkan dalam kehidupan tadi. 1/3 makanan, 1/3 air, 1/3 udara. Makan tadi diperhatikan. Pola makannya tidak terlambat. Juga tentu di sini yang harus kita ambil adalah positive thinking itu hati, yakni husnudon di dalam agama. Itu betul-betul dianjurkan. Itulah apa pengalaman saya beberapa tahun yang lalu. Dan alhamdulillah ada ridha Allah sampai sekarang. Saya mengenal juga pertumbuhan karena saya belajar ya dari parah itu. Saya menginginkan sekali mengobati diri, ya, mengobati anak, mengobati istri, semua itu dulu. Alhamdulillah ayah, aduh, saya mendapatkan. Maka saya terjun di bidang herbal ini bukan hanya sebatas kata-kata dengar dari teman. Saya belajar. Ya, bahkan guru saya, guru terbaik adalah beliau yang sekarang mungkin memiliki satu usaha besar, bahkan terbaik, ya, di sana di Jogja, jamu terbaik se-Asia. Nah, di situ saya belajar mengenal budidaya, lalu bagaimana memeliharanya, menjadikan ekstrak, kapsul, dan tablet. Beliaulah yang membimbing saya. Itu jamu terbaik se-Asia. Nah, lalu di situ saya juga belajar dulu buku-buku dari Palasari, belakang PLN dulu buku-buku loakan tentang kesehatan saya beli. Alhamdulillah. Tapi karena itu jenisnya tidak tahu, maka hingga saya belajar ke Jogja. Dan beliaulah direktur itu sendiri yang membimbing saya. Dia begitu baik. Alhamdulillah saya mendapatkan sampai sekarang. Halaman rumah saya alhamdulillah obat-obatan. Ada segalanya katakanlah. Untuk penyakit berat macam-macam. Ditambah lagi saya belajar Pak Hendi. Dia juga membimbing. Buku-bukunya alhamdulillah. Disitulah semakin yakin saya. Ternyata Allah menciptakan segala sesuatu di sekitar kita tidak sia-sia. Rumput aja cari obat. Itu, Ikhwan, mudah-mudahan pengalaman saya yang alami ini menjadi ibrah bagi Anda. Jangan patah semangat manakala kita penyakit berat. Disitulah Allah mencoba menguji kita iman dan kesabaran kita. Tapi adakah di hati ingin berubah? Itulah. Karena di dalam ayat sudah dikatakan Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali dirinya berubah. Sudah tahu kan hal itu? Nah itu. Jadi Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itulah Ikhwan. Mudah-mudahan jadi pelajaran ke depan bahwa apapun yang kita rasakan, kita jalani, itulah yang harus kita terima. Bersyukur manakala kita mendapatkan kebahagiaan, lebih tunduk lagi patuh kepadanya. Kita harus sabar mendapatkan cobaan. Bisa jadi itulah jadi ibrah. Seperti saya dulu jauh, ya, dalam bayangan untuk menjadi seseorang yang mampu mengobati diri, keluarga, dan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.